Kenapa orang Yahudi tidak mengikuti Ya itu, Injil kalau kayak gitu? itu menggenapi yang dikatakan dalam Yesaya pasal 3, bahwa lembu mengenal pemiliknya, bangsa Israel tidak. Ya sebenarnya mereka sudah disindir oleh Allah sendiri bahwa mereka tidak mengenal Allahnya. Padahal dalam kitab-kitab mereka, bahkan dalam tafsir-tafsir ya, umpama kalau kita lihat dalam Dead Sea Scroll, itu dikatakan Mesias itu, surga itu tunduk kepada dia. Maksudnya yang makhluk-makhluk surga tunduk kepada Mesias. Itu dalam naskah Qumran loh Pak. Bukan Quran ya, Qumran. Naskah-naskah tafsiran orang-orang Yahudi yang menceritakan tentang Mesias yang ilahi, atau yang dikatakan sebagai Mesias itu in Yolid el et Hamasiah, ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Ini bukan kelahiran dalam pengertian lahir beranak siapa bidanya, nggak seperti itu, tapi kelahiran ilahi di mana firman itu keluar dari diri Allah. Jadi Yahudi yang mana yang Bapak mau tanya sama Rabinik? Mereka aja Murid Yesus munculnya saya belakangan. Yahudi semua kok. Cuma Iya. kitab Taurat itu kan setahu saya, sekalipun Taurat nih misal nih mengemas Islam, karena kan Taurat itu tahu saya sudah peradabannya itu sudah lebur. Bahkan kitab Taurat itu pada era zaman Uzair, Nabi Uzair, kitab Taurat itu sudah habis. Uzair itu Karena siapa ya? peradaban- Nabi Uzair itu Esra, siapa? Esra. Oh, Esra ya. Esra. Kalau di situ Esra ya. Pada zaman setelah kepergian Sulaiman, Salomon gitu kan. Kan itu kan ada Raja Bukhtanasor yang menghabiskan peradaban Yahudi sehingga buku atau kitab Taurat itu hancur lebur bersama warga-warganya. Itu dari mana? Salinannya masih ada, mendapat Pak. Oke, gini. Salinannya ada dalam Septuaginta. Nggak ada, nggak ada. Loh. Gini, Pak. Nggak ada yang Kalau Bapak nggak ada yang meragukan, hafal kitab Taurat pada kala itu Yakin. selain Uzair Yakin. itu. Sefaria itu 72 rabi-rabi loh yang mencatat ulang loh. Itu data Yahudi sendiri Pak dalam Sefaria Pak. Iya, ya itulah pembohongan publiknya Sefaria itu. Lah kok pembohongan? Gini. Lalu naskah Qumran yang ditemukan itu? Kalau Itu misalnya pembohongan siapa tadi gini yang Pak Bintang, menemukan? Pak Bintang, Iya. umpama kalau seandainya naskah itu telah lebur, berarti gagallah apa yang dikatakan dalam Al-Quran surah Al-An'am 115. Allah menjaga kalimat-kalimatnya. Kok dia bisa gagal menjaga Taurat? Apakah Allah itu lemah? Atau surah Al-Araf 158 yang mengatakan bahwa kami menjaga firman-Nya. Dalam buku-buku tafsir ulama klasik, Taurat itu tidak dipalsukan, Taurat itu tidak hilang. Yang dipalsukan itu Talmud. Nah, jadi kalau Bapak mau ngekeh mengatakan Taurat itu telah lebur, Taurat itu telah dipalsukan, Taurat itu telah hilang, Bapak harus pertanyakan kepada hakikat Allah. Bagaimana mungkin dia membiarkan firman-Nya itu bisa hancur lebur dan hilang, bahkan kalah sama ahlul kitab seperti kami.